Ngebit ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahulladzi an'amana bi ni'amin katsiratin la tuhsa. Segala puji hanya milik bagi Allah, sudah memberi kita nikmat yang tidak bisa kita hinggakan. Hari ini aja tadi ngepit aja udah nikmat ya. Ngepit nikmat, menikmati jalan, apa mana sambil ngepit sambil bayang gorengan kan mau. Ya. Jadi langsung hilang itu ngepit. Mohon maaf kalau tadi salah info, memang awalnya 5 kilo ternyata 7,5 Pak. Ya, mulanya madan kemeringet nggak apa-apa lah. Ya, tapi kan mau terteleng jangan mendoane loro tadi ya. Jadi enggak, jadi langsung kebayar itu apanya, kalori yang hilang langsung balik lagi ya. Alhamdulillah, nikmat sungguh luar biasa. Hari ini kita bisa berkumpul bersama, punya teman baru, circle baru ya, dan ini yang edisi ke-11 Bapak Ibu. Insya Allah nanti 2 bulan lagi, insya Allah kita per 2 bulan kayak gini terus. Santai, nanti ini nggak usah tegang-tegang, tertolong wajahnya tegang-tegang semua gitu. Jadi kayak ini kayak ahli neraka temen itu ya. Senyum gembira kayak ahli surga gitu sih ngapa? Ya. Apa aku wargen ya? Habis ini mau makan berat. Jadi alhamdulillah ini kita syukuri, dan bentuk syukur kita apa Bapak Ibu? 2 hal. 1, ingat komitmen hidup. Karena hidup itu anugerah, kita belum tentu bukan belum tentu, tidak diberi kesempatan kedua. Karena hidup cuma sekali, nggak ada kesempatan yang lain. Maka manfaatkan hidup dengan baik. Ya, kita udah berjanji diulang-ulang setiap kita baca apa syahadat. Tadi Mas Aldi baca surat An-Nahl dari 94-95 itu mengingatkan kita supaya tidak mempermainkan janji, memainkan sumpah. Saya sudah sampaikan berkali-kali, kita ini dinilai di sisi Allah adalah janjinya, sejauh mana menepati janjinya gitu. Jadi kalau di barat itu orang dikatakan a man itu dideleng omongannya. Tuh, kalau wanita lady dideleng sikapnya, tanggung jawabnya. Jadi kalau bahasa Jawane kowe lanang temenan ora gitu ya. Nek lanang temenan tepati janji gitu ya. Dan Rasulullah SAW sudah mengingatkan itu, hadis riwayat siapa? Malik. Saya ulangi lagi itu. Saya ulangi lagi ketika Rasul ditanya oleh sahabat, karena sahabat pengen tahu saya itu masuk golongan orang beriman gak sih? Iman saya sejauh mana gitu. Maka Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, ayakunul mu'min bakhilan?" gitu. "Wahai Rasulullah, adakah orang beriman yang pelit?" gitu. Kira-kira ada enggak? Halo? Enggak, orang beriman pelit tapi masih dianggap beriman. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am, ada." Jadi ini bersyukurlah yang pelit-pelit ya. Jadi masih dikatakan beriman. Enggak, di sini enggak ada yang pelit. Saya lihat tadi berbagi semua, alhamdulillah. Ya, bahkan tadi saya lihat ada yang masuk ke dalam udah nggak dapat, langsung alhamdulillah nggak dapat gitu ya. Karena bisa pesen maning kan. Ya, jadi Bapak Ibu, 1, yang kedua apa? Ayakunul mu'min jabbanan. Adakah orang beriman yang penakut? Jawabnya apa? Ada, Mas. Saya nggak mendoan, jangan kasih yang lain. Nanti gua kepengen kok. Ya. Adakah orang beriman yang pengecut, penakut? Jawabannya apa? Nah, ada. Ya, walaupun imannya tidak sempurna. Dan yang ketiga, ini yang paling pamungkas nih. Ayakunul mu'min kadzaban. Adakah orang beriman yang pendusta, termasuk tidak menepati janji? Maka dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan apa? La, nggak ada. Jadi orang kalau nggak menepati janji dikatakan apa? Tidak beriman. Gitu. Jadi bukan orang yang betul-betul beriman. Halo? Ya, ngaji-ngaji tetap, mendoan tetap ya. Oke, silahkan. Jadi enak memang mamah karo ngrungokna itu. Ayo Mas, cepetan Mas. Set. Nah gitu, soalnya tetap pengajian kalah karo mendoan kok. Fokusnya karo mendoan baik gitu. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu, ingat janji kita kepada Allah, keimanan kita dipertaruhkan dengan sejauh mana kita komitmen dengan janji. Makanya Allah membuat cara gimana kita selalu mengulang janji mau nggak mau. Cuma kita kadang nggak sadar. Ada yang hukumnya sunnah seperti bacaan
syahadat di dalam setelah wudu. Kan kita sehari semalam ya normalnya biasanya wudu sehari berapa kali? 5 kali. Nah setiap wudu kan baca syahadat itu. Karena sunnahnya kalau orang wudu baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat 5 kali. Syahadat itu kan janji. Syahadat itu 3 ya. 1 apa? Iqrar, 2 al-halaf, 3 al-ahad. Ini tapi banyak yang baru ngaji apa dengan saya ya? Oh yang baru ya nggak apa-apa. Kalau yang lama kayaknya juga kelalen juga pada belah. Orang beda nih kayaknya nih. Wanu jama-jama tulen nih. Ya. Tapi biasanya ini nanti ada yang mereview. Ini ada Mbah Husnul. Biasanya Mbah Husnul tukang mencatat. Nanti catatannya dikirim ke saya nanti sebar gitu. Kalau saya ngisi di Gombong tuh Dr. Monte. Itu biasanya kalau saya pengajian dicatat lengkap. Nah nanti dikirim ke saya kirim. Nanti jadi buletin itu. Ya. Jadi Bapak Ibu. Syahadat itu apa? 1 al-iqrar. Iqrar itu apa? Bukan ikrar di lisan. Ikrar itu dari kata iqrar. Asalnya aqarra. Aqar itu meyakini dalam jiwa, dibuktikan dengan ucapan. Jadi kalau orang berikrar berarti sesuatu yang ditetapkan dalam jiwa, keyakinan. Nah, maka syahadat itu apa? Ketetapan dalam hati bahwa la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Berarti implikasinya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Itu salatku, hidupku, matiku lillah. Ini paling berat memang. Ya, hidup mati kita karena Allah itu bisa nggak sih gitu. Karena kita selama ini kan hidup mati karena nafsu. Halo? Oh, nyaris mati apa? Harap copot sirah ya. Iya. Jadi Bu Juji itu pulang umroh masuk rumah sakit terus ya Allah sirahku copot begitu kan. Saking mumetnya, insya Allah bersih sekarang. Kita lihat dosanya kayaknya masih banyak. Enggak mau udah gugur. Masya Allah, barakallah. Itu ya Bu, jadi Bapak Ibu, syahadat itu 1 iqrar, 2 al-halaf, sumpah. Dan yang ketiga, al-ahd, janji. Dan seorang mukmin, orang dikatakan beriman, dilihat dari sejauh mana dia menepati janjinya kepada Allah. Benarkah kita, hidup kita karena Allah, mati kita karena Allah. Nah, ini yang ingin kita nanti bahas lebih lama lagi. Insya Allah kita maksimal jam 11 selesai Pak, nggak usah khawatir. Ya, sing kira-kira kawan arep kondangan ya aja wareg-wareg. Lho kok mau kondangannya orang. Ada undangan-kondangan hari ini? Ini wis langka ya. Ada, oh suaminya kondangan, Bu Juju ngaji, Masya Allah. Tapi sekali-kali Pak Fajar panggil ke sini lah. Saya pengen ketemu sama Pak Fajar itu. Kira-kira wajahnya itu penuh penderitaan atau tidak? Ternyata wajahnya penuh kebahagiaan itu. Baik, karena sering ditinggal Bu Juju, oke? Ini yang belum tahu Bapak Ibu, Bu Juju ini jamaah kita dari tahun 2000. Ya, sejak ikut ngapak, ngaji ahad pagi pasti ada beliau itu. Dan selalu berada di slide paling depan wajah Bu Juju. Cuma 2 kali ini beliau nggak ikut karena sakit. Termasuk ngepit ngaji nggak pernah absen. Selalu ikut itu dan sering semaput. Jadi kalau Bu Juju nggak semaput berarti rekor. Oh sekali tok semaputnya, alhamdulillah. Oh nyaris ya ada. Sing liane nyaris, sing semaput temenan sepisan. Oh. Hanya hari ini beliau nggak ikut karena kemarin bilang ke saya, Ustadz saya mau ikut, jangan ikut ngajinya saja itu. Nanti mau tambah. Iya mau kenapa-napa malah. Iya mau kuculman mau jadi sejarah di ngepit ngaji kan. Pertama dalam sejarah gitu kan. Ngepit orang tekan 3 bulan maksudnya. Jadi itu Bapak Ibu, pertama janji, yang kedua apa? Manfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, karena kita bukan belum tentu tidak diberi kesempatan kedua. Kalau udah meninggal ya selesai, itu ya. Tadi pagi saya habis sholat subuh, kemudian dipijit sama Pak Marsono. Pak Marsono itu tetangga depan saya. Dia ngomong, ya Allah, nyongrong dinamit takziah 5 gon. Teman-teman saya sudah habis semua. Dan salah satu saudara beliau di Lumbir saya takziah kemarin dan saya mewakili keluarga. Gitu. Jadi dia ngitung kemarin kesini, nanti sore kesini. Jadi orang meninggal itu ya nggak ada lah. Kalau kita ada berita orang meninggal pasti kaget kan? Karena rata-rata di luar apa? Ya nggak sakit, nggak apa begitu.
Ya, ada juga yang sakit, kadang-kadang sing meriang suwe orang mati-mati malah. Halo? Mlebu rumah sakit mau temani mlebu nganti sing krungu lah bola-bali wis gitu. Tapi ana sing ora tau meriang tiba-tiba ya mulai ini sing jarang meriang terus meriang ge bahaya ge biasanya. Hati-hati aja itu ya. Jadi kita tidak tahu. Lah maka gimana? Lah kali ini kita mau bahas tentang bagaimana menjaga kualitas hidup. Apa Bapak Ibu? Bagaimana menjaga kualitas hidup. Nanti kita tanya jawab, nggak usah malu-malu. Kita ngobrol. Ustaz, saya kan jamaah baru lah, malu nggak ada malu. Tidak ada malu dalam agama. Ya, justru malu itu membuat kita tidak berkembang, tidak mau maju. Nyokoton bodoh, iya emang. Halo? Memang lagi bodoh, memang masih bodoh, paham nggak? Aku takon izin Ustaz, bang nyokoton bodoh, iya emang bodoh. Terus kenapa? Kenapa nggak mau ngakui? Halo? Justru karena bodoh saya belajar begitu. Ya, justru kalau orang gengsi dengan saya merasa pintar padahal orang, itu yang nanti sesat dan menyesatkan. Apalagi ini para laki-laki nih, qawwam 'alan nisa. Ini kepala rumah tangga. Kalau laki-lakinya nggak punya ilmu, waduh, keluarganya gimana? Tapi rata-rata sih rajin ngaji ibu nih kok. Di mana-mana itu wanita itu rajin ngaji, tapi orang mudengan jadi ya. Boleh balik ngaji kayak gue baik. Nek wong lanang jarang ngaji tapi sekali ngaji mudeng. Wong lanang emang begitu. Ya ora, Bu? Halo? Ibunya ora terima baik ya. Lah di mana-mana masjid taklim ibu-ibu rajine, tapi diulang bola-bali ya. Aja baik kok. Sampai saya pernah menghukum satu masjid taklim saya nggak mau ngisi selama setahun waktu itu. Ya karena apa? Loh, bola-bali diisi kok karena perubahan malah ngerasani ustadz, kurang ajar kan? Akhirnya nyoba pengisi maning lah gitu, setahun tak skorsing. Hah? Oh nggak boleh. Bukan masjid taklim yang jenengan ikut. Ya langsung kerasa gue. Sing jenengan ge dalam maning. Wis lagi tak skorsing setahun ge, wis setengah tahun wis. Jadi canda lah nun saya. Kenapa? Jenengan lagi ngomong apa lagi ngapain ya? Mas, orang genang ya lah. Ini tolong Bu Juju kalau ngendiko di name mic karena siapa tahu ini kan pesan terakhir kan kita nggak tahu. Apa? Mulutmu? Iya dong. Ayo Bu Juju, ini kita dengarkan sabto dari Bu Juju. Udah gini Ustaz, tadi saya bilang awal tanya malu lah, nyok tembok bodoh gitu. Padahal aku tak kenal Ustaz ini nggak nguji Ustaznya pinter orang. Enggak, sebentar Mas, sebentar, pegang. Sekarang Bu Juju saya tanya jujur, apa penilaian suami Bu Juju tentang saya? Jujur. Pinter ya. Awis. Makanya yang melu nih orang mau ngap. Saya tidak butuh pengakuan Bu Juju, yang saya butuhkan pengakuan dari suami Bu Juju. Suami Bu Juju mengatakan apa? Wah, wis. Bukti gue wis. Jangan ngetes nyong terus kayak gimana. Iya mulanya kadang-kadang bingung memahami pertanyaan ini, jadi takon mari ngendi ora gitu. Sing takon be orang mudeng gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita berusaha untuk menjaga kualitas diri karena apa? Kita tidak tahu, bukan tidak tahu, kita tidak diberi kesempatan kedua. Hidup cuma sekali, ini pertaruhan. Jangan sampai nanti kita menyesal. Mas Aldi, ya cepetan sini, dilek disit. Gimana tadi dengar bacanya Al-Qurannya Mas Aldi, enak nggak? Nah itu, kita masih punya yang lainnya sama ini Mas Aldi. Wis dilek Mas. Ya, Bapak Ibu buka Al-Mu'minun 99-100. Al-Mu'minun 99-100. Monggo, pakai HP aja. Ya. Ya memang bawanya HP. Ya enggak ya mungkin nyimak saja. Al-Mu'minun 99-100. Al-Mu'minun 99-100. Bapak yang di belakang suaranya jelas betul? Ayo, oke. Baik, monggo Mas. Cek. Surat ke-23, surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Bu Cucu dibaca? Oke.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, coba monggo direnungkan terjemahnya. Silakan Mas. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ya, Bapak Ibu sudah memahami ya maksudnya? Apa coba? Itu orang-orang kafir setelah meninggal dunia, mereka di alam sana, itu di alam barzah. Alam barzah, alam apa? Kubur. Disebut barzah karena dinding tebal yang nggak bisa ditembus. Artinya kalau orang sudah masuk nggak bakal bisa keluar. Jadi dari situ keyakinan orang kalau setiap malam Jumat pulang ke rumah itu nggak benar. Dan saya sarankan jangan kembali apa maning nek bojone bojo maning. Itu ngenestok ngomong. Loh, tidak ada. Karena orang sudah masuk alam kubur sudah. Demikian juga kita juga tidak bisa ke alam kubur. Nanti kalau ada itu peluang bisnis untuk biro travel lintas alam. Alam dunia nanti tidak ada. Maka disebut barzah. Barzah artinya apa tadi? Dinding tebal, nggak bisa ditebus. Orang kafir kalau sudah mati, ya semua orang kalau sudah meninggal dunia masuk ke alam barzah. Dan ternyata di alam barzah orang masih bisa berpikir sehat. Saat itulah muncul fitrahnya. Ya Rob, kenapa bisa nggak aku kembali lagi hidup ke dunia? Kalla, nggak bisa. Itu hanya angan-angan saja. Persis angan-angan kita ketika di dunia mengatakan, ayo beramal soleh, engkolah. Halo? Bahasa Arabnya namanya at-taswif. At-taswif itu menunda-nunda. Ujar-ujarnya engkau itu milik kita. Keliru. Yang milik kita itu yang sekarang kita ini nih, menit ini nih. 1 detik ke depan milik kita bukan? Bukan, milik Allah. 1 menit ke depan milik siapa? Allah. Ada jaminan 1 menit ke depan kita bisa beramal baik? Kita masih hidup? Gak ada. Yang dijamin ya cuma sekarang ini kita. Alhamdulillah lagi ngaji kayak gini. Seandainya sekarang Allah mencabut nyawa kita, alhamdulillah lumayan. Husnul khotimah. Bareng ngaji, bareng ngepit, silaturahmi, salaman, ngaji, meninggal dunia. Siapa yang mau duluan silakan. Wedi kabeh mesti. Ustadznya dulu mesti kayak gue pada. Malah dongane ustadz. Tes drive jadi Bapak Ibu gitu ya. Jadi orang kalau sudah meninggal dunia sudah nggak ada lagi, ini pertaruhan. Itu kita nggak tahu. Nah ini makanya salah satu hal yang para ulama mengatakan salah satu tanda su'ul khotimah itu adalah kita menunda-nunda kebaikan. Kita kadang-kadang nanti gitu. Termasuk untuk ibadah, untuk apa saja gitu. Herannya kalau maksiat kok orang ditunda ya. Langsungan nih gitu. Malah kadang orang mikir. Nek arep kebaikan boleh mikir kesuwen nganti orang sida. Halo, kita ini menang kabeh kayak pelaku kabeh loh jadi. Saya kok kayak merasa menuduh gitu loh. Halo, betul nggak? Iya, kenapa kalau untuk kebaikan boleh mikir kesuwen, giliran untuk keburukan langsung des begitu aja. Lagi melakukan toko baru kelambi apik, des tuku. Walaupun regane 5 juta ya, des. Apa mending sepatu merek terbaru nembe metu, des. Halo? Misalnya kayak gitu loh. Tapi giliran untuk amal soleh, modisit gitu. Ya nek misalnya terus langsung terus amal soleh langsung ya jasmaning gua. Halo? Paham nggak maksud saya? Halo? Menang bae sih.
Saya yakin jenengan nggak begitu, ora duit orang terus. Tertelung pensiunan kok kayak gitu wis. Gorip, ya orang ngecek. Makanya ibu-ibu yang suaminya udah pensiunan, udah nggak usah meragukan cinta suami. Orang bakal mari ngendi lah wong duit biar anak. Misalnya lunga urusan digoleti, aku kencot bali dewek. Pacar, di pacar ya. Lalu kena rekening si nyekel bojone, pensiunan nyekel bojone ya wis. Iya, gitu. Duit perusahaan nyekel bojone gitu. Malah nih bojone itikaf sedelepe dikon Bali bae gitu. Siapa sih? Oh, utuh lho, utuh ki utuh. Orang-orang ki mau ngepit ngaji ngaruh ora makat mani ya. Baik gitu ya. Maka Bapak Ibu, apa sih cara kita untuk menjaga kualitas hidup? Yang pertama, saya sebutkan 3 atau 4 saja lah. Gitu. Saya lihat-lihat kalau masih memungkinkan 4, nah kira-kira wajahnya udah kepekan ilmu ya, telu bae lah. Gitu. Yang kadang-kadang ora tega. Karena saya kalau ngisi pengajian sambil melihat wajahnya, kira-kira wis wadeh ora karo nyong ya. Wis wadeh nyong mandek lah. Mbok gumoh sih metu kabeh kowe. Yang pertama Bapak Ibu, jaga iman dengan baik. Karena iman itu anugerah. Betul nggak? Kita kan rata-rata dapat imannya itu turunan. Ya nggak? Bayangkan proses keimanan dulu para sahabat. Mereka masuk Islamnya diam-diam. Belajar Islamnya diam-diam. Kalau ketahuan resikonya nyawa loh. Nggak main-main itu. Kita mana ada Islam resiko nyawa hari gini. Di Indonesia maksud saya. Kita mempertahankan iman di Indonesia nyantai aja. Kita negara alhamdulillah gitu. Makmur kayak gini luar biasa tapi melenakan, melalaikan. Bayangkan contohnya Bilal kan. Bilal itu baru ketahuan syahadat, majikannya nggak terima loh. Langsung di-PP di padang pasir. Sampai Abu Bakar lewat nggak tega dibebaskan. Dan Abu Bakar hanya ngendikon apa? Apa kau menyiksa orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah? Gitu loh. Apa salahnya sih orang mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa disiksa sedahsyat itu? Akhirnya dibebaskan. Nah kita nggak pernah mengalami penyiksaan sedahsyat itu kan? Makanya itu saya paling nggak suka kalau ada orang ngomong, Ustadz, kenapa Allah tidak melahirkan saya hidup di zaman Nabi? Yang sering pernah saya sampaikan itu. Kalau saya hidup di zaman Nabi, insya Allah kan saya ketemu Nabi loh, Ustadz. Saya bisa masuk surga tanpa hisab. Orang bingung, zaman sih kita kon Ustadz ki jawabannya ki, Ustadz ki jawabannya ki, yang bingung kabeh orang ngaji sisan. Kalau zaman Nabi kan langsung ke Nabi. Gimana Ustadz? Ya kan? Pernah saya cerita ini kan? Saya jawabannya nyantai aja, model kayak kok urip zaman Nabi, orang yakin melu Nabi, kok melu Abu Jahal boy. Oh iya kan? Ya kalau orang model iman kayak gitu nggak mungkin ikut Nabi lah, ikutnya sing akeh, sing kepenak. Karena yang kebanyakan waktu itu orang ikut Abu Jahal, jarang orang ikut Nabi. Yang ikut Nabi orang-orang pilihan. Gitu. Makanya maksud saya apa? Kita dapat imannya alhamdulillah, orang tua kita iman, lingkungan kita imannya, Indonesia ya tetap masih baik lah. Ya, jangan lihat itu kalau haji umroh, kayaknya ibadah kita paling baik dibanding mereka, paling tumak ninah. Mau kita, nah kalau madhab Syafi'i kan gerak ping telu bae batal. Sementara kalau lagi umroh kayak dele-delen dandani kukur-kukur apa, sholat itu utak-utik bae. Ya kan? Itu kita sangat hati-hati karena sepatu melebu bae. Itu ya walaupun boleh kan, tapi kita sangat menjaga. Artinya Indonesia ini sudah dibentuk dalam lingkungan yang religius sebenarnya. Dalam lingkungan iman yang baik, disyukuri. Apalagi segi ngaji luar biasa kalau dulu Pak, orang tuh mau nyari ilmu sampai luar kota loh. Siki wong ngaji nang dibe bisa ngaji nang kamar buka HP be. Ngaji walaupun HP-ne mau ini merem. Banyak ngerti lah, mau ikut ahad pagi Zoom be. Nanti itu admin tolong di kameranya matikan itu. Ngaji kalau merem, tapi mending merem karo ngaji. Itu kan, itu ya nonton YouTube gitu. Nanti gak diprotes karo ustadz, aja kesuwen sih us ngantuk gitu. Padune kan dasar itu. Jadi jaga dengan baik iman kita. Jadi karena apa? Sekali lagi kita memperolehnya dengan mudah, turunan, lingkungannya juga baik. Betul nggak? Gimana cara menjaga iman itu? 3 hal saja. Ini hadis riwayat Imam Muslim 2664 ya. Hadis nomor 2663, 2663 2664 lah. Antara itu dari Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Al-mu'minul qawiyyu wa habbu ya. Khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if.
Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Bagaimana menjaga iman supaya kuat? 3 aja caranya. 1, ihris ala man yanfa'u. 1. Tuh. Ihris ala man yanfa'u itu apa? Dalam hidup ini prioritaskan yang baik-baik saja. Prioritaskan hidup. Mana yang lebih baik, mana yang ini gitu. Mana yang manfaat gitu aja. Karena tanda kualitas Islam kita udah baik itu apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda Islam orang udah baik bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kan saya udah pernah sampaikan, kalau orang Islam meninggalkan yang haram, hebat nggak? Ya enggak lah. Wong wis kudune. Halo? Iya, seorang wanita berbakti pada suaminya, hebat nggak? Yang, ya biasa aja, memang kewajiban. Seorang suami menyayangi keluarga dan memberi nafkah kepada anak istrinya, hebat nggak? Langsung. Matur langsung biasa. Ya begitu. Orang terima banget. Karena itu memang apa? Kewajiban, begitu loh. Wong wis pensiun rajin tahajud, hebat nggak? Tidak. Wong wis pensiun ngapa maning? Wong wis pensiun wis tua, jam 3 lilir dalam sebelah, orang mungkin. Mani sebelah pada manga ya. Malah kurang intip-intipan tok wis urip ora syukur. Wong kan harus pensiunan gua ngering lilir kurang ngecek tok pada urip apa ora iku tok. Bukan menghina wong iyalah. Iya kan saya urung ngalami bisa cerita. Nek nyong siki bengi-bengi lilir ya si teyeng. Nggak si teyeng. Lah sing wis pensiunan wis tua-tua kan dalam sebelah malah kur ngecek tok. Iya, maning saya dulu pernah cerita kan. Raja itu bisa saking paham loh. Ngorok kan kadang-kadang ada intervalnya itu. Dia mesti nggak pas bojone tekan ngono ki sing watur deg-degan. Jadi mandek ya. Tapi barge urip. Si lanjut berarti apa? Urip. Bener nggak? Iya, ngono sih. Iya, saya memang ngorok. Kenapa? Laki-laki sejati itu turu ngorok. Lah iya, orang anak wong turu orang ngorok. Iya, ora apa-apa. Emang Mas Fajar orang ngorok? Orang tahu turu bareng berarti gue. Tetep baik orang kalau udah sampai gelombang turunnya sampai apa alpa ya, tetap ngorok, mau kuatnya ngorok. Begitu. Halo, iya kan? Itu biasanya. Tapi yang harus minum lagi, terus wong tua jam 3 lilir. Wong harus mulai tua bu. Itu nunggu nih alarmoni. Nek sinum ke alarmoni pateni. Nek wis tua gue malah ngenteni, jadi ngurung moni ya. Wis tangi disit, betul nggak? Iya nggak? Dulu dong nom krungu adzan nembe tangi. Siki wis melek ngenteni adzan. Klesat, demek wis kisut gitu kan. Sebelah. Iya makanya nek wong tua rajin tahajud ora hebat ya biasa aja memang wis mangsane. Halo, tapi muda rajin tahajud, masya Allah. Halo, seorang suami memberi nafkah lebih dari kebutuhan istri, masya Allah. Halo, senang banget sing wadon. Iya karena tanda suami yang baik begitu. Krungu kan, jadi kan siapa sing nyelatuan banget ya? Oh, jadi kalau wanita glowing gimananya udah bagus. Ya wis dia nih bae lah sing penting nembe mari kang meriang men bombong ngomong meriang maning kok. Kene nembe mari be kaya ge Pak. Apa maning lagi sehat? Ben rame betul gitu. Jadi Bapak Ibu satu itu ya, jadi jaga hal yang baik-baik. Jadi mulai prioritaskan lah mana yang baik, mana yang tidak, mana yang bermanfaat, mana yang lebih bermanfaat dari yang tidak, gitu loh. Jadi termasuk misalkan ada kegiatan-kegiatan yang tabrakan gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa memilih mana yang lebih baik. Halo, ya nggak?
Itu. Sekarang udah mulai mikir itu. Ustaz, kalau perlu istikharah gitu. Jangan istikharah itu sholat istikharah hanya membojotok. Enggak, istikharah itu ketika kita dihadapkan pada hal yang kira-kira bermanfaat bagi dunia akhirat saya enggak. Memulai bisnis, istikharah. Ini ada dua kegiatan yang sama-sama baik. Saya bingung milih yang mana. Istikharah. Begitu. Jangan dikira istikharah kurang bojotok. Gue malah curiga begitu sing lanang istikharah maning arep ngapa sih Mas? Gane istikharah maning. Li istikharah kan ora kurang go. Bocor tok. Aman Mas Pampi ya. Tuh, dadi ngesuk istikharah Mas Pampi. Oke jadi. Boleh oke karo. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi jaga hal-hal yang ikhlas ala mayanfa'uk, yang bermanfaat bagimu. Apa saja. Termasuk nun sewu banget. Ya, saya juga belum bisa 100%. Ya, kegiatan misalkan ini olahraga baik enggak? Oh, olahraga baik kan gitu ya. Daripada mageran toh. Halo? Makan ya. Kalau makan kan sekarang juga kita saya kira udahlah gitu. Udah mulai milih mana yang kira-kira. Soalnya kalau makan enggak baik, nanti kita fisik jadi sakit, ibadah tidak bisa maksimal kan begitu. Dan seterusnya. Jadi udah mulai memilih. Termasuk gini Pak, ini mau kurban nih sebentar lagi. Saya tuh masih mendapati kayak gini. Aku kurban di sana aja lah, Us. Kenapa sih? Di sana cuma 3 juta. Tempat Ustadz 3,5. Aku kadang, loh, ya dengan itu orang kalau punya, ya pilih yang lebih bagus dong. Kenapa milih sing murah? Paham nggak? Ya jelas pahalanya lebih banyak yang iya loh gitu. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Berapapun harta yang kau nafkahkan di jalan Allah, pasti Allah akan ganti. Kenapa? Kalau memang bisa yang bagus, kenapa yang begitu? Kayak kemarin saya tanya jujur, kemarin rata-rata zakat fitrinya bayar sesuai beras yang Bapak Ibu makan atau mengikuti ketentuan yang ada di masjid? Gitu. Jangan sesuai ketentuan masjid. Masjid kan standar IR64 misalkan. Ya kalau kita biasa makan berasnya beras rojo lele misalkan apa yang pandan wangi ya senilai itu dong. Itu loh. Masa biasa makan mentik susu kemudian ininya beras. Ya. Walaupun sah secara hukum tapi kan mana yang lebih bermanfaat bagi kita dalam hidup gitu. Kayak pagi ini, Ibu mungkin ada kegiatan apa? Oh, saya pengen ngepit ngaji lah. Karena apa? Wis pengaji, dengan ngaji jadi pengaji, dengan ngepit jadi sehat, kumpul bareng begini jadi semedulur. Ya kan? Nah itu. Lalu semedulur kan pahalanya besar juga. Itu satu. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Wasta'in billah wala ta'jiz. Ya. Selalu mohon pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Jadi kalau apa-apa kita punya Allah, doa. Bisnis lagi pusing, punya Allah. Halo, rumah tangga lagi banyak masalah, punya Allah. Kejere ekonomi sampai 2026 krisis, ini Pakistan perang karo India, iya. Terus Trump kan boleh ngomong lambene kayak ya kan? Terus udah ngkritisi kris kita, dikritisi, sudah intervensi dalam ekonomi kita. Ini nanti udah tenang lah. Halo? Kenapa kita harus khawatir itu? Sehingga kemudian borong emas besar-besaran, investasi jadi diam, nggak mau beli apa-apa. Ya malah tambah. Itu karena dibohongi kayak gitu. Ya bukan dibohongi, ketakutan berlebihan, akhirnya orang nggak berani belanja. Akhirnya ekonomi turun semua. Ya udah hidup natural aja padanya siapa? Kalah karo cecek. Halo? Tahu cecek? Cecek nggak bisa terbang, makanannya makhluk terbang. Coba kalau kita jadi cecek, stres kabeh ya Allah, nyong bisa mabur ora, pangananku sing mabur, dan kita tidak pernah melihat cecek kering. Cecek lemu-lemu banget loh. Loh serius kan? Halo? Loh secara logika dia nggak bisa terbang. Kok makanannya makhluk terbang? Tapi nggak ada tuh yang kurus. Kenapa kita nggak yakin dengan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha? Semua yang melata di bumi sudah ada rezekinya, tinggal mau obah atau ora. Mau falsafat Jawa jelas kok, obah mamah. Kenapa takut masalah dunia? Yang kita takuti akhirat justru. Kalau akhirat orang pernah takut, dunia wedi.
Nyong masuk bisnisnya kepriwe, orang tau mikir nyong masuk harmati kepriwe. Yang mlebu surga ora tau ana sing wedi. Malah bangga banget, bukan bangga, pede banget arep tekan tua. Orang kok belang wis tua, ya tekan tua. Tekan tua be ora. Ya, belum tentu maksudnya. Paham ya? Halo. Itu kan pada anteng kayak merenung apa anu? Soalnya wajah antara merenung dengan orangnya bedanya tadi. Jadi yang kedua, kita punya Allah, selalu minta sama Dia. Dan Allah itu suka dimintai malah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentangku, jawab aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa yang meminta kepadaku jika dia meminta. Cuma kan sudah pernah saya sampaikan berkali-kali, doa itu ada 3 kemungkinan. Diberi seperti yang kita minta, diganti yang lain karena Allah tahu ini nggak cocok buat lo gitu. Diganti yang lain. Ya kan? Betul. Kemudian apa lagi? Yang pernah saya sampaikan kan ceritanya? Halo, pernah saya ceritakan ya? Itu kisah nyata saya baca di koran yang bakul tahu itu. Yang bakul tahu misu-misu mari bojone main keluarganya domeh baik gara-gara telat kabeh. Akhirnya telat angkot. Padahal itu satu-satunya angkot dari gunung yang turun ke kota tempat dia menjual. Dia misu-misu sambil jalan. Halo? Karena lagi kesusu, tiba kerungkep, tahunya mutah kabeh. Tambah kayak ngapa mededege. Halo? Mesti langsung disalahna bojone. Gara-gara kowe dadi wis telat ora li angkot yang kepaduk tiba mutah kabeh. Lagi sambil nuturi wong pada rame, ada kecelakaan ternyata angkotnya masuk jurang. Setelah itu dia langsung alhamdulillah nyong ora melu mati siji. Halo. Ya kan? Kemudian setelah nuturi itu ada orang lewat. Dia lagi butuh tahu sing remuk karena dia ada penelitian atau apalah. Hanya diborong kabeh, ya Allah. Kabeh. Itu bukan dongeng, Pak, itu kisah nyata. Halo? Orang-orang ngerti rezeki kok. Yang waktu Adam R itu kan, sing misu-misu telat malah urip. Coba. Padahal wis waktu gue mesti ngomai maskapai nek ngomai kabeh domai kabeh. Kita nggak tahu mana yang itu. Karena makanya kalau kita punya rencana sesuatu, saya kemarin buka Google ya, terus saya lagi mencari sesuatu, nemu itu. Ada orang ngomong yang punya ini loh. Yang punya lembu benggala, lumbir. Ya, lembu benggala, lumbir. Dia ngomong apa? Orang pada punya target, saya nggak punya target. Saya berkali-kali target, nggak pernah berhasil. Halo? Sejak itu saya berubah hidup bahwa Allah sudah ngatur semua, saya yakin sama Allah. Dan saya terapkan falsafah Jawa. 1, halo? Sudah jadi status saya itu. Apa? 3 hal. 1, orang pada paham gak? Sirno dalaning pati. 2, nur sifat. 3, ini Islam ini. Sirno dalaning pati. 2, nur sifat. 3, luber tampo kepek. Wah, dicatat gue mau status. Artinya apa? Yang pertama apa tadi? Sirno dalaning pati. Itu artinya hidup itu jalani tanpa menyakiti orang lain. Tanpa nutup jalan rezeki orang lain. Sudah. Semuanya punya rezeki masing-masing. Gak usah irian, gak usah dengkian. Orang, dia sukses, ya dia sukses. Saya kerja juga bisa sukses. Gak usah iri-iri. Wis dalane uripe masing-masing kok. Sampai mati orang sudah dalamnya masing-masing. Halo? Yang kedua, nur sifat. Nur itu cahaya. Cahaya itu jadi sifat. Kita harus bercahaya membawa kebaikan bagi semua. Itu. Dan yang terakhir, nyatet kabeh. Ya, nyatet ngisore loh, minta raga aja kelawen. Usmin. Yang ketiga apa? Luber tampo kepek. Tahu nggak luber tampo kepek? Rizki kita banyak, tapi jangan pernah dipamerkan. Jangan pernah merasa lebih dari orang lain.
Ya kan? Kalau kita rezeki, kita nggak usah pamer. Wong kita kecukupan saja. Orang lain belum tentu suka. Apa mending pamer? Halo? Pamer juga ya banda sepira. Biasanya nggak wong urung sugih pameran, nek sugih temenan malah ora. Biasanya wong urung ayu kemayu. Sing ayu temenan malah isin mbok keton ayu. Halo? Wong ganteng ya ora perlu ngomong ganteng. Wis genah ganteng ya. Aja ndeleng nyong tersinggung biasa bae. Orang bojoku lah wis biasa. Paling tekan rumah ajak iku sing apa Mas gitu. Jadi luper tanpa apa? Kebek gitu. Jadi Allah udah memberi rezeki banyak, nggak perlu dipamerkan, malah kalau bisa disembunyikan, gitu kan? Malah di apa ya? Bahas ya. Udah ya, Bapak Ibu, itu yang keberapa? Kedua, ketiga. Oh itu enggak, itu udah selesai. Kembali ke awal tadi, jaga keimanan. Satu, apa? Jaga hal yang bermanfaat. Dua, selalu mohon, kita punya Allah, gak usah sedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan takut dengan apa yang akan terjadi dan jangan baperan terhadap apa yang telah terjadi. Sing wis maju. Depan harus usah takut hadapi. Tenang saja. Nah, saya dulu Pak, jenengan tahun 97 kemudian kan kalau zaman krisis. Tapi kan jenengan di dalam negeri, saya di luar negeri lebih ngeri lagi. Bagaimana $1.400.000 berubah berapa? Halo? $1.25.000, bayangin. Saya di Mesir itu ngalami dulu $1 juta itu $400, Pak. 9 itu hanya 3 tahun $1.25.000. Berarti berapa? Jenengan di Indonesia nggak begitu kerasa. Kami yang di luar negeri itu, mahasiswa Indonesia hampir 3.000 mahasiswa keteteran semua, nggak punya makanan. Tuh, pas Ramadan itu cari tajilan apa? Mahasiswa itu. Dan orang Mesir luar biasa itu, bantu luar biasa sampai satu gedung isinya makanan semua. Sampai uang bantuannya itu kita bagi 5 tahun nggak habis, Pak. Per mahasiswa. Untuk biaya hidup 1 bulan itu bantuan orang Mesir sama kita. Ya, termasuk orang Palestina itu. Makanya kalau sekarang kita nyanyikan Palestina itu nggak sadar kalau kita banyak dibantu. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu siapa? Palestina, Mesir. Negara Eropa nggak ada yang mengakui. Kok malah berkiblatnya ke Eropa, gimana sih? Halo? Singapura yang terdekat apa pernah ngakui, mereka juga lagi mumet kabeh negaranya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa? Yang kedua, kita punya Allah, jangan takut. Yang ketiga apa? Ya, yang ketiga adalah wa in asabaka syai'un fala taqulu ani fa'altu kana kadza wa kadza. Jaga mental. Apa? Jaga mental gitu. Jangan suka mengeluh apa yang telah terjadi. Kalau sudah terjadi ucapkan apa? Qadarullah. Kalau akan ucapkan insyaallah. Udah. Insyaallah gitu. Kalau dengan insyaallah berarti optimis. Qadarullah berarti qanaah, ridho dengan apa yang telah terjadi. Kalau itu jelek, penggugur dosa. Begitu aja. Waktu Bu Juju, Ustadz saya sakit gitu. Doakan, tenang Bu. Insya Allah dosa-dosanya berguguran. Sudah. Ya, kalau sakit kok dosa berguguran kan? Kenapa harus gitu? Ya. Sama apa? Dompet berguguran. Jadi entong 50 juta ini. Iya, kayak banget sih gitu ya. Baik, gitu ya. Itu jadi satu, jaga iman, ada 3. Satu apa? Jaga hal-hal yang bermanfaat. 2, kita punya Allah, berdoa selalu. Dan yang ketiga, jaga mental kita, jangan lemah. Ya, kalau ciri-ciri jangan lemah, jangan suka mengeluh atas apa yang telah terjadi. Kalau sudah terjadi, ucapkan aja qadarullah. Sudah ditakdirkan Allah. Jangan memastikan apa yang terjadi, ucapkan insya Allah. Gitu. Ya seringkali kita memastikan, ngesuk mesti, oh belum tentu, insya Allah. Sing wis ya, qadarullah. Jangan ngerti ya. Kalimat ngerti ya itu melemahkan mental. Ngerti ya wingi ya, ngerti ya orang bisnis kia. Parah itu, ngerti ya orang bojo rokok. Waduh.
Ya, itu termasuk syirik karena meyakini yang lain. Padahal kan sudah takdir, berarti tidak mau menerima takdir. Nah, gitu ya. Itu. Jadi yang pertama apa tadi? Jaga iman. Udah 3 saja lah, wis lemes sih ya. Baru kita tanya jawab. Yang kedua, ya pertama jaga iman, ya untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, jaga circle yang baik. Jaga lingkungan teman yang baik. Kalau kita udah punya teman-teman yang baik, jaga itu. Dan mulai, bukan menghindar sih, mulai istilahnya mengurangilah berteman dengan orang-orang yang tidak membawa kebaikan. Rasulullah SAW sudah mengingatkan, almar'u ala dini khalilih. Seorang itu mengikuti agama temannya. Falyandur ila khalilih. Perhatikan bagaimana temannya. Begitu. Karena coba, ya kita udah paham lah. Kalau kita berteman sama orang yang sukanya dolan, ya mesti pengennya dolan baik gitu loh. Kalau kita berteman sama orang yang senangnya belanja, ya iya, nang grup isinya belanjaan top itu. Iya, tapi kalau senang sama orang yang ibadah, yang baik, ya insya Allah ya baik-baik itu. Jadi jaga itu Pak, karena apa? Pengaruh lingkungan luar biasa. Gitu. Lingkungan luar biasa. Itu kalau dalam bahasa teori psikoanalisisnya orang-orang psikologi, karena kita makhluk homo mechanicus, makhluk yang dibentuk oleh lingkungan. Jadi walaupun sampai tua, lingkungan sangat berpengaruh. Maka budayakan lingkungan yang baik di rumah juga. Maghrib, subuh, bar subuh baca Quran, zikir pagi. Ya, maghrib juga baca Quran. Ya, walaupun 1 lembar, 2 lembar, buat seperti itu. Ya, nanti yang lain-lainnya gitu. Jadi ada budaya-budaya yang baik. Nanti anak-anak kita mesti akan mengikuti. Ya, jadi mulai circle-circle-nya diperbaiki gitu. Ustadz, nyong duwe circle sing senenge pit-pitan ya bagus. Senenge olahraga bagus ya nggak apa-apa. Cuma kan sebatas itu. Yang harus dijaga sing orang-orang. Saya orang lah nyong. Nah itu. Kan kadang-kadang kan kayak gitu ya. Nek diajak ngeleo, sing orang-orang ya itu ya. Halo, jangan pengalaman lah. Nyong ya cerita kalah jelas kalah mungkin. Pensiunan guys pengalaman yang kabeh loh. Iya. Yo gede sini pensiunan toh. Jam terbangnya kalah saya. Lebih lihai ini dari lik tuti sampai koboi sampai gudril sampai gorengan kebocoran ngerti kabeh. Gitu ya. Baik, itu yang kedua, yang ketiga terakhir. Habis ini kita diskusi tanya jawab. Ya. Jadi kalau yang pertama jaga apa? Iman. Ya, jadi cara menjaga iman 3 hal tadi sudah saya sampaikan, saya ulangi lagi. Apa? Manfaat, pilih yang bermanfaat. Kedua, yakin sama Allah, jangan lemah, berdoalah. Dan ketiga, jaga mental dengan tidak mudah mengeluh. Apa yang sudah ya sudah, yang akan terjadi ucapkan insya Allah. Yang kedua, jaga lingkungan, jaga teman, jaga circle. Kalau teman-teman yang baik itu justru bisa mengantarkan kita kepada kebaikan. Rojuna tahabbini fillah. Ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah itu nanti di hari kiamat yang la yauma la dzilla illa dzilluh, di hari yang tidak ada naungan akan mendapatkan naungan. Ya. Dan itu yang akan bisa memberi syafaat kita nanti di akhirat. Terakhir yang ketiga, ya jadi jaga iman. Yang kedua jaga apa? Jaga circle, ya jaga ini. Dan yang terakhir adalah kalau pertama jaga apa? Iman. Yang kedua apa? Jaga jaga lingkungan, jaga pertemanan gitu. Yang ketiga ya ini sebenarnya sudah biasa kita lakukan ya, tapi ini perlu diingat betul ya. Jadi jaga yang utama itu hal-hal yang wajib. Jadi yang wajib itu dipegang teguh, jangan sampai lolos. Ya. Ya, Ustadz yang sunnah gimana? Yang sunnah itu iyalah, tapi yang wajib dulu, jangan sampai apa? Lolos ini. Ya. Karena pernah datang dalam riwayat Sauban itu ada seorang datang kepada Nabi, tunjukkan aku amal yang baik. Rasulullah mengatakan salat 5 waktu, terus dan sebagainya yang wajib-wajib sampai terakhir. Saya bisa lebih dari itu, enggak itu dulu. Kecuali nanti kalau kamu udah mapan, baru kamu lakukan yang apa? Sunnah. Apalagi wanita. Wanita itu masuk surga cuma 4 kok. Nggak usah macam-macam lah. 1, sholat 5 waktu. 2, puasa wajib saja. Itu udah ringan lah. Yang paling susah yang nomor 3 sih memang taat pada suami gimana nangel gitu. Halo, nangel banget ya. Itu kecuali istri saya ini, masya Allah.
Oh, karena bocoran direkam kok. Ya, dan yang terakhir apa? Jaga kehormatan dirinya. Itu udah wanita itu. Laki-laki juga sebenarnya kalau menjaga ibadah wajib ini dengan baik, insya Allah. Tapi coba laki-laki kalau sholat jamaah, begitu loh. Ya, jamaah lebih dimatangkan lagi. Terus apa lagi? Puasa jangan cuma puasa. Kan udah tahu puasanya laki-laki itu adalah betul-betul menjaga dirinya agar tetap dalam ketakwaan. Zakat jangan lupa, haji ya, dan seterusnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana. Sugeng dahar, sugeng kondur, sehat selalu, barokah selalu. Insyaallah kita bertemu di 2 bulan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.